Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya season yang ketiga bersama saya Willy Yonas. Kali ini kita mau diskusi soal HDL kolesterol. Mungkin teman-teman yang udah pernah cek lab, tes darah, bagian dari medical check up perusahaannya di tempat teman-teman kerja. Salah satu yang paling sering dicek adalah profil lipid atau profil lemak. Profil lemak ini biasanya ada total kolesterol, LDL, HDL, sama trigliserida. Ini salah satu kalau bisa dibilang tuh basic lab work lah ya. Salah satu yang paling sering dicek karena harganya juga relatively oke, nggak mahal. Dan bisa kasih sedikit insights mengenai kondisi tubuh kita. Ya, ini juga salah beberapa dari ini profil lipid ini menjadi parameter yang menjadi target banyak dokter juga ya. Untuk penyakit jantung, diabetes, LDL ya terutama. Mungkin selama ini mungkin LDL itu terkenal sebagai kolesterol yang jelek, HDL ini kolesterol yang baik. Hari ini kita mau fokus ngobrolin soal HDL. Karena HDL ini kan dikenal sebagai kolesterol yang baik. Ya, kita pengen tahu sebenarnya apa yang tugas dari HDL ini tuh apa? Kenapa ini penting? Cuman ada fakta yang menarik kenapa saya akhirnya coba membahas mengenai HDL ini supaya teman-teman juga paham gitu hasil lab teman-teman tuh gimana sih gitu. Yang menarik adalah beberapa data terakhir justru menunjukkan bahwa hasil lab HDL kita itu belum tentu menunjukkan functionality of the HDL cholesterol itself. Jadi dengan kata lain, oke, itu angkanya rendah, tinggi, normal, bagus gitu kan. Belum tentu menunjukkan fungsi atau menunjukkan kalau kinerja si HDL itu bagus di dalam tubuh kita. Jadi ini beberapa data yang cukup menarik. Aku pertama tahu ini dari Dr. Peter Attia. Dia bahas soal ini dan aku baca-baca lagi dan cukup menarik gitu. Karena contoh nih salah satu penelitian yang di 2022 di Amerika, mereka melihat kan biasanya normalnya ya kita bilang kayak, oh kalau HDL lu rendah berarti ini kan good kolesterolnya rendah, ini berhubungan dengan meningkatnya resiko coronary heart disease atau penyakit jantung. Tapi data ini menunjukkan di tahun 2022 bahwa HDL yang rendah berkaitan dengan resiko penyakit jantung hanya di kelompok orang-orang kulit putih, tapi nggak di orang kulit hitam. Jadi ini cukup menarik. Kayaknya ini beberapa data yang kayaknya akhirnya bikin para peneliti, dokter-dokter pada mikir juga, loh, bentar, ini kok nggak seragam gitu. Kok resikonya meningkat kalau HDL-nya rendah terhadap penyakit jantung di kulit putih, tapi kok nggak di kulit hitam. Sekali lagi, jurnal ini menulis bahwa hasil lab HDL kita itu belum tentu tidak merefleksikan fungsi seberapa efektif kerja dari HDL di dalam tubuh kita. Kan ini menarik ya. Ini menarik banget justru karena mungkin selama ini kita percaya ya, oh HDL gue bagus, LDL gue bagus gitu kan. Makanya sekarang yang pengen kita coba cari solusinya adalah apa yang penelitian tahu selama ini, sejauh ini, gimana kita bisa naikin fungsi dari HDL itu. Nah, HDL ini kenapa dibilang sebagai kolesterol yang baik? Karena fungsi HDL ini ada 3 yang utama. Nomor 1 itu reverse cholesterol transport. Nanti kita bahas itu apa. Udah gitu yang kedua menghambat peradangan pada pembuluh darah. Jadi bagus banget. Dan yang terakhir adalah menurunkan oxidative stress. Kita tahu oxidative stress ini juga merusak. Jadi HDL ini bagus banget. Nah, mungkin aku pengen highlight di reverse cholesterol transport. Apa yang dilakukan HDL sebenarnya? Jadi ke HDL ini tugasnya adalah kalau misalnya ada kelebihan kolesterol yang bertebaran seluyuran di pembuluh darah kita dengan bebas dan ekses kebanyakan, itu kerjaan mereka itu ngebawa kolesterol ini balik lagi ke organ hati kita dan akhirnya remove it from the body by the gallbladder. Jadi bagus banget sebenarnya tugas si
HDL ini adalah kolesterol ada yang kelebihan di dalam pembuluh darah kita, di tisu-tisu kita, diambil balik, dibawa ke liver dan akhirnya dikeluarin dari tubuh kita gitu ya. Jadi bagus banget ya. HDL kolesterol ini tugasnya bagus banget. 3 yang utama, sekali lagi, reverse cholesterol transport, menghambat peradangan pembuluh darah dan menurunkan oxidative stress. Sebelum kita balik ke podcast, kita punya satu platform namanya Utuh, di mana teman-teman bisa konsultasi dengan para ahli untuk mencari solusi, mendapatkan solusi untuk berat badan, hasil lab yang kurang baik, diabetes, hipertensi. We will help you out. So, kalau teman-teman gak tahu bagaimana memulai gaya hidup sehat ini untuk dilakukan secara aman, teman-teman bisa pergi ke website kami utuhhealth.com atau cek Instagram kami utuh.health. Anyway, let's get back to the podcast. Sekarang pertanyaannya, kalau misalnya hasil... Oh iya, satu lagi. Lupa nih. Salah satu fungsi HDL yang sekarang lagi banyak dieksplor juga dan udah ada beberapa buktinya adalah bahwa ternyata kalau fungsi dari HDL kita ini bagus, ini juga bisa membantu fungsi beta sel di pankreas kita. Jadi ini bisa memperbaiki sensitivitas insulin buat orang-orang diabetes, ini bagus banget. Mencegah diabetes juga bagus banget. Dan juga salah satu fungsi HDL adalah untuk menghambat beta sel ini untuk mati sel-selnya ya, memproteksi beta sel ini. Jadi protektif banget ya terhadap diabetes. Sekarang yang kita pengen, yang paling penting dari semua yang tadi udah kita obrolin adalah gimana caranya kita meningkatkan fungsi dari HDL. Bukan hanya sekedar bagus di angka, di hasil lab kita, tapi fungsinya bagus. Nah, satu hal yang udah jelas, yang banyak penelitian udah catat adalah, guess what? Exercise. Olahraga ini adalah salah satu modalitas yang, dan kalau yang saya temuin ini satu-satunya modalitas untuk meningkatkan fungsi dari HDL ini. Jadi banyak ini penelitiannya, mereka mencoba di pasien-pasien, di kalangan-kalangan yang berbeda. Ini salah satu penelitian yang saya baca di kalangan atlet. Jadi ketika mereka endurance atlet ini olahraga, ternyata konsentrasi dari HDL itu meningkat sebanyak 24%. Dan bahkan setelah recovery 15 menit, HDL-nya juga masih bagus fungsinya gitu, masih tinggi fungsinya. LDL-nya berkurang ketika mereka olahraga. Jadi ini pada atlet ya, pada atlet. Yang lain udah banyak juga. Ini ada penelitian meta-analisis menggabungkan banyak penelitian, melihat buktinya dari tahun, ini data dari tahun 1955 sampai tahun 2003. Jadi ini teman-teman, efek dari exercise, efek dari olahraga untuk membantu fungsi dari HDL sebenarnya penelitiannya udah cukup lama. Dan dari meta-analisis ini melihat bahwa ketika olahraga, HDL kita bisa meningkat fungsinya dan juga menurunkan kolesterol yang buruk ya, dalam tanda kutip LDL. Ini LDL buruk juga, tapi sebenarnya tubuh kita butuhkan. Yang gak bagus itu kalau itu kelebihan ya. Jadi olahraga teman-teman ini mekanismenya banyak, mungkin agak rumit dan terlalu detail mungkin ya kalau dibagiin di podcast, karena pokoknya intinya kita mau naikin fungsi HDL kita di dalam tubuh kita dengan olahraga. Jadi jangan semata-mata cuman kayak hasil lab gua HDL-nya bagus dan lain-lain, tapi belum tentu itu fungsinya juga bagus ya di dalam tubuh kita. So teman-teman, kalau misalnya teman-teman pengen memiliki efek protektif dari HDL ini terhadap kesehatan kita, mengurangi peradangan di dalam pembuluh darah kita, menurunkan oxidative stress, ingin mengurangi kolesterol yang berlebihan di pembuluh darah kita, naikin fungsi HDL dengan olahraga. Seperti biasa teman-teman, olahraga teratur. Ini paling penting banget. Teman-teman cari olahraga yang teman-teman sukai, yang enjoyable. Mungkin kalau emang tipe orang yang butuh cari temen, ya carilah temen yang emang suka jenis olahraga yang sama. Mungkin memang tantangannya
Kalau orang-orang yang senang sports, itu kita harus cari temen. Dan mungkin kalau kita yang udah di dunia kerja, usaha, kadang susah gitu untuk cari waktu yang sama gitu kan, availability waktunya. Jadi kadang kalau menurut saya kadang main sports jadi kayak kurang sustainable. Kadang akhirnya mainnya cuma sekali dalam 2 minggu gitu kan. Gimana kalau kita mau olahraga teratur? Jadi ayo kita naikin fungsi HDL di dalam tubuh kita dengan olahraga secara rutin. Jangan cuma lihat hasil lab gue bagus, hasil gue aman, ngerasa aman, padahal nggak pernah olahraga, jarang olahraga. Ayo olahraga is one of the most powerful drugs we can have in our body. Nggak ada obat-obatan, suplemen, vitamin yang bisa mengalahkan atau menyaingi efek mantapnya atau manfaat dari olahraga. Anyway, seperti biasa semoga teman-teman termotivasi mulai olahraga, dan harapan saya seperti biasa, semoga kita sehat seutuhnya.